Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder dimanapun teman-teman berada. Bunda doakan teman-teman bertambah sehat, panjang umur, berkah, dan selalu semangat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari teman-teman. Baik teman-teman, tema saya kali ini adalah bagaimana cara memperbaiki pola makan bagi teman-teman yang terkena gastritis, luka lambung ya, atau emahnya yang akut. Ini sesuai dengan permintaan salah satu subscriber Bunda ya, bagaimana cara memperbaiki pola makan, jamnya jam berapa saja, jenis makanannya apa saja. Ya, Bunda di sini akan berbagi pengalaman dengan teman-teman ya, karena Bunda mempunyai pasangan yang terkena gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder, akhirnya bisa kembali hidup secara normal, bisa sehat, bisa pulih tanpa obat, tanpa herbal tentunya ya. Teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel Bunda NH agar teman-teman bisa memahami, bisa tahu ya bagaimana atau cara menangani dan solusi bagi pasangan teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder. Baik teman-teman, simak terus sampai habis, tonton terus sampai selesai video-video dari Bunda. Kembali ke tema tadi ya, bagaimana cara memperbaiki pola makan jika teman-teman itu didiagnosa dokter gastritis atau ada luka lambung. Nah teman-teman, ketika teman-teman menderita gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder, pastinya ya gangguan-gangguan tersebut, sensasi-sensasi tersebut itu cukup nyata dan bisa dibilang horor ya, karena memang itu sungguh membuat teman-teman tidak nyaman. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, semua itu bisa teratasi ya teman-teman. Yang penting teman-teman itu bisa menjalankan atau mempraktekkan metode-metode yang disampaikan oleh mentor-mentor, terus oleh motivator-motivator yang mereka itu sudah berpengalaman teman-teman. Mereka sudah menjadi menyintas ya gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder, dan mereka sudah sembuh dari itu semua. Nah teman-teman, ketika teman-teman mempunyai tadi ya gastritis atau ada luka pada lambung setelah didiagnosa dokter, nah teman-teman itu yang harus diperbaiki adalah pola makannya. Nah bagaimana sih cara pola makannya dulu ya? Suami Bunda itu memperbaiki pola makan itu tidak terlalu lama teman-teman ya, tidak terlalu lama untuk memperbaiki pola makan dengan cara tadi ya, dengan cara itu mengatur, yang pertama adalah mengatur jam makan, terus juga jenis makanan. Nah jika teman-teman itu ya tidak ada gastritis, tidak ada luka lambung atau mah akut, itu teman-teman bisa bebas makan apa saja tanpa ada pantangan. Tapi kalau teman-teman sudah didiagnosa nih oleh dokter itu adalah gastritis, luka lambung atau emahnya akut, itu teman-teman harus memperbaiki dulu nih ya, fokus pada lambungnya dulu. Nah perbaiki pola makan itu adalah salah satu cara. Nah apa saja sih makanan yang perlu dihindari ya bagi teman-teman yang terkena gastritis atau luka lambung? Yang terkena gastritis itu makanan ada yang harus dihindari adalah makanan yang pedas, terus juga yang bersantan, berminyak, goreng-gorengan, terus juga yang asam ya, terus juga minuman yang mengandung alkohol, yang bersoda, kopi, coklat, itu sebaiknya teman-teman hindari. Jam makannya ya, pada saat memperbaiki pola makan itu jam makannya teman-teman bisa atur. Yang terpenting ya, makan itu jangan terlalu berlebihan. Makanlah dengan porsi sedikit atau porsi kecil teman-teman. Porsinya cukup sedikit aja ya. Mulai dari kalau bisa nih dulu ya, yang dijalankan oleh Kang Sunandi itu jam 6 atau setengah 7 pagi itu sudah sarapan teman-teman dengan porsi sedikit. Nah sarapannya waktu itu Bunda siapin yang namanya telur rebus ya kan, terus juga ada kentang rebus, terus juga ada wortel yang direbus, ada buncis dan sayuran hijau. Nah tapi teman-teman ya, itu jangan terpaku pada situ saja. Yang penting ada
nutrisi ya, itu makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna teman-teman. Nah, cukupi dengan makan buah ya, ditambahkan dengan makan buah. Makan buahnya itu bisa pepaya, bisa juga melon, itu aman untuk lambung ya. Terus ya, setelah jam 6 pagi itu sekitar jam 7 Kang Sunadi itu olahraga jalan kaki di pagi hari teman-teman. Nah, itu rutin teman-teman lakukan itu. Setelah olahraga ya kan, ini teman-teman minumnya itu minum air putih hangat ya. Usahakan minum air putih hangat dalam 1 hari itu 8 gelas teman-teman. Nah, setelah olahraga itu pastinya pulang dulu ke rumah, terus keringkan keringat ya. Setelah keringkan keringat itu bisa mandi. Nah, sekitar jam 9 atau jam 10 itu makan lagi nggak apa-apa, sarapan lagi yang kedua. Nah, setelah itu teman-teman, itu kalian harus bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang-orang sekitar rumah dulu nggak apa-apa. Terus juga tetangga, atau pergilah ke tempat-tempat yang teman-teman itu ingin teman-teman kunjungi ya. Jadi berinteraksi sosial itu sangat membantu sekali teman-teman, sekaligus melatih mental teman-teman ya, agar teman-teman itu punya keberanian ya, punya keberanian untuk bisa keluar rumah. Nah, setelah itu ya, setelah tadi jam 9 atau jam 10 sarapan, nanti sekitar jam 12 atau jam 1 teman-teman bisa makan lagi, tapi ingat dengan porsi yang sedikit atau porsi kecil. Nah, nasinya kalau bisa teman-teman itu nasinya lembek ya, atau agak lunak, dibarengi dengan juga konsumsi sayur teman-teman, yang berkuah ya kalau bisa itu, tapi hindari masakan yang terlalu banyak mengandung minyak atau santan, dan yang pedas-pedas itu hindari dulu itu. Terus juga ya, setelah jam 1 ini teman-teman bisa istirahat sebentar, tapi jangan tidur terlalu lama. Terus juga sepanjang hari itu jangan terlalu banyak rebahan ya, jangan terlalu banyak tiduran. Lakukanlah aktivitas fisik ya, bisa di dalam rumah ya teman-teman, lakukan itu semua. Terus juga ya, setelah istirahat sebentar, nanti teman-teman jam 3 jam 4 ya, itu bisa makan lagi teman-teman. Kalau memang ya teman-teman lapar nih ya, makan aja nggak apa-apa, nggak usah takut ya, nggak usah khawatir ya, karena keseringan makan terus perut itu gampang lapar. Makan nggak apa-apa, makan dengan porsi sedikit teman-teman. Yang penting perbanyak minum air putih hangatnya. Nah, sekitar jam 4 jam 5 itu bisa sarapan, terus teman-teman bisa keluar rumah lagi ya, bisa jalan-jalan sekitar rumah ya, atau lakukan aktivitas di pekarangan rumah, di luar rumah itu juga bisa. Mau cabut rumput, mau nyapu-nyapu, mau ngepel, mau bersihin pekarangan gitu kan, silakan teman-teman, bebas. Yang penting teman-teman sepanjang hari itu tidak banyak rebahan, tidak banyak tidur ya, bisa melakukan aktivitas agar bisa mengalihkan yang namanya pikiran-pikiran negatifnya teman-teman. Nah, setelah jam 5 nih ya, itu istirahat, terus mandi, usahakan mandi pakai air dingin ya. Dan memang ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, gut sensitive psychosomatic disorder itu pastinya jarang banget mandi atau takut mandi, takut air. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman paksakan ya, beranikan diri untuk mandi pakai air dingin, itu segar banget teman-teman. Nah, setelah mandi sore, terus jam 7 malam atau jam 8 malam teman-teman, kalau misalnya lapar lagi nih, boleh deh makan ya, makan dengan porsi sedikit lagi. Yang penting porsinya itu sedikit, walaupun sering tapi porsinya kecil, porsinya sedikit. Dan jangan sampai teman-teman ini akhirnya malnutrisi ya, kekurangan nutrisi gitu kan, karena teman-teman takut, khawatir, cemas yang berlebihan. Akhirnya teman-teman memantang yang namanya makanan. Ya, kalau bisa jangan ya. Kalau misalkan memang iya tidak ada gastristis atau tidak ada mah akut atau tidak ada luka lambung, teman-teman bisa bebas makan apa aja ya. Terus juga setelah jam 8 jam 7 malam makan, itu teman-teman usahakan pokoknya setelah makan itu jangan sampai teman-teman tiduran ya, langsung rebahan. Karena nanti kalau teman-teman tiduran atau langsung rebahan setelah makan, itu akan reflux. Jadi usahakan ya, jeda waktu untuk rebahan itu atau tiduran itu sekitar 1 sampai 2 jam, maksimal banget 3 jam. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Perbanyak terus minum air putih hangat ya. Terus juga yang penting adalah abaikan pola pikir negatifnya. Nah,
sayuran, makanan, ya kan, ya gitu teman-teman. Sebelum makan itu jangan akhirnya teman-teman selalu berpikiran ketakutan terlebih dahulu, mau makan ini takut, mau makan itu takut. Ya selagi teman-teman terasa perut itu lapar, ya makanlah ya. Tapi makannya itu dengan porsi yang sedikit, jangan berlebihan. Jadi diaturlah seperti itu teman-teman pola makannya. Nah kalau memang iya nih perut itu sudah atau lambung itu sudah teman-teman itu terasa nyaman, nah teman-teman bebaskan pikiran negatifnya, silakan bisa bebaskan yang namanya makanannya ya, jenis makanannya itu teman-teman ini dulu bereksperimen ya. Kalau teman-teman yang tadinya takut sambal nih ya, itu coba deh cicipin dulu ya, sambalnya sedikit dulu, nggak apa-apa, walaupun ada sensasi ya yang nanti akan ditimbulkan, itu pastinya tidak akan lama teman-teman. Sensasi tersebut akan sebentar ya, yang dirasakan sama yang dirasakan oleh Kang Sunadi, oleh suami Bunda, itu sensasinya cuma sebentar. Nah setelah itu teman-teman terus latih lagi ya, makanan apa yang teman-teman takuti. Nah teman-teman harus bereksperimen, harus itu mencoba ya, mencoba dengan saya makan ini pasti tidak apa-apa. Terus dengan mengafirmasi diri ya, dengan kalian berpikiran positif bahwa makanan itu tidak akan membahayakan gitu kan. Jadi makanan itu teman-teman harus menikmati, harus dinikmati, jangan ditakutin. Ayo bebaskan pikiran-pikiran negatifnya, jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah yang ada selalu khawatir ya akan sesuatu hal yang membuat teman-teman itu jadinya berpikiran-pikiran yang macam-macam. Ayo bebaskan pikiran. Terus kalau bisa nih teman-teman ya, selain tadi menjaga pola makan, ini selama ada ini ya tadi ya, ada gastritis atau ada luka lambung, memang pola makannya itu harus jaga. Terus juga pola hidup juga teman-teman, usahakan tidur dengan teratur, terus juga makan yang teratur ya kan. Olahraga jalan kaki tentunya di pagi hari yang harus teman-teman itu jalankan seperti dulu ya. Kang Sunadi itu ya sampai dengan sekarang nih teman-teman masih rutin melakukan olahraga jalan kaki di pagi hari. Nah teman-teman bisa ikuti metode-metodenya ya. Semua ini berdasarkan pengalaman kami teman-teman. Kami bukan dokter, kami juga bukan ahli terapis, kami juga bukan medis ya teman-teman. Semuanya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman kami. Nah apa yang kami alami ya, yang kami jalankan dulu teman-teman pada saat Kang Sunadi itu lagi parah-parahnya. Nah itu kita tuh berjuang bersama teman-teman, antara pendamping dan para pejuang ya, para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, NCD, sama disorder. Itu pastinya harus bekerja sama, harus sama-sama ya berjuang ya, tidak hanya satu pihak saja. Tidak hanya para penderita saja yang berjuang, tapi sebagai pendamping itu harus memberikan support system yang baik, harus bisa memberikan dukungan penuh secara totalitas dengan penuh kasih sayang, memperhatikan, merawat, mengurus pasangan teman-teman yang terkena gangguan asam lambung, GERD, NCD, psikosomatis disorder, akhirnya ya bisa kembali hidup secara normal, bisa sembuh, bisa pulih ya, bisa sehat, dan bisa tentunya bahagia lagi bersama kita di tengah-tengah keluarga ya. Banyak sekali orang-orang yang merindukan kita teman-teman ya, karena apa ya, dengan hilangnya kebahagiaan ya, hilangnya senyum dan tawarian teman-teman ya, selama terkena gangguan asam lambung, GERD, NCD, psikosomatis disorder, itu pastinya akan membuat keluarga, pasangan ya, suami atau istri itu akan mereka itu akan sedih teman-teman. Mana suamiku yang dulu, mana istriku yang dulu gitu. Dan anak-anak juga pun sama, mana ayahku yang dulu, mana bundaku yang dulu. Ayo teman-teman kembalikan gitu semua, kembalikan keceriaan, kembalikan kebahagiaan teman-teman. Walaupun di awal-awal mungkin ya teman-teman itu merasa sulit, merasa susah banget nih untuk terlepas dari gangguan asam lambung, GERD, NCD, psikosomatis disorder, tapinya teman-teman itu harus bisa ini ya, harus bisa menyemangati diri sendiri. Semua kuncinya itu ada pada diri teman-teman sendiri. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa. Semuanya itu teman-teman bisa lewatin, semuanya itu teman-teman bisa praktekkan, jalankannya dengan kesungguhan hati teman-teman. Kenapa? Semua itu ya bisa pastinya dilewati. Yang penting teman-teman satu bersungguh-sungguh, terus juga teman-teman
bisa terus mengafirmasi diri, mengabaikan pikiran negatifnya, memperbaiki tadi ya pola makan, pola hidup, terus sama dengan pikiran-pikiran negatifnya itu yang terpenting. Jadilah ya teman-teman itu ya mendapatkan ini ya, mendapatkan support, mendapatkan dukungan gitu kan dari teman-teman. Kalau kalian bahagia, pastinya pasangan teman-teman juga bahagia. Ayo kembalikan lagi semangat teman-teman yang dulu, semangat untuk sehat, semangat untuk pulih, semangat untuk bahagia tentunya teman-teman. Jadi jangan pernah ya teman-teman akhirnya meratapi, akhirnya gundah gulana, selalu merenung di dalam kamar, selalu saja malas bergerak, selalu saja bermanja-manja dengan sensasi gitu kan, asik dengan sensasi. Nah itu teman-teman, sampai kapan mau seperti itu ya? Nanti akan lama prosesnya untuk pemulihan tersebut. Jadi ayolah percepatan pemulihan ya, kembali hidup secara normal. Itu semuanya tergantung dari usaha dari teman-teman sendiri. Kalau teman-teman ya udah usaha nih ya, udah jalan praktek, tapi ternyata males lagi gitu kan, nggak mau lagi mempraktekkan metode-metode yang disampaikan oleh mentor, ya akhirnya nanti akan menjadi satu kendala teman-teman untuk percepatan pemulihan dari terbebas dari gangguan asam lambung, gut and psychosomatic disorder. Jadi ayolah bangkit, ayolah semangat ya, jangan pernah yang namanya teman-teman itu selalu saja merasakan diri teman-teman itu sakit ya kan, padahal semua teman-teman itu baik-baik saja, sehat-sehat saja ya kan. Nah setelah tadi memperbaiki pola makan ya, pastinya nanti akan ada perubahan teman-teman. 1-2 bulan itu bisa teratasi ya, yang namanya gastris, suka lambung itu akan sembuh teman-teman, akan kembali secara normal ya untuk sistem pencernaan. Tapi teman-teman tetap harus menjaga yang namanya pola makan, dibarengi dengan olahraga jalan kaki di pagi hari, lakukan secara rutin, continuous ya, konsisten, tanpa teman-teman itu ya, walaupun hujan nih ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, nggak jadi satu kendala. Tapi lakukan itu bisa di dalam rumah olahraganya ya, entah itu jalan di sekeliling rumah gitu kan, dari dapur ke ruang tamu, ke depan, itu nggak apa-apa ya. Yang penting kalian mau berusaha untuk bergerak teman. Jadi ayo bebaskan gerak teman-teman, bebaskan diri teman-teman dari yang namanya anxiety, psychosomatic disorder. Insya Allah bisa teman-teman ya, yakinlah, banyak mentor-mentor juga ya penyintas anxiety yang sudah kembali hidup secara normal, karena mereka menjalankan metode-metodenya itu dengan konsisten ya, dan terus menyemangati diri sendiri. Jadi ayo teman-teman, semangati diri sendiri teman-teman, yakinlah esok hari pastinya akan ada perubahan, akan ada perkembangan yang lebih baik ya, setelah teman-teman melakukan atau mempraktekkan semua metode-metode yang disampaikan oleh mentor-mentor atau oleh motivator-motivator yang teman-teman dapatkan, baik itu dari media sosial si merah ya, dari YouTube atau dari media sosial lainnya. Yang penting mentor-mentor atau motivator bisa menyemangati, memberikan motivasi ya kan, memberikan support secara tidak langsung walaupun lewat media sosial. Pastinya itu akan memberi banyak banget manfaat. Edukasi dari mereka itu akan membantu teman-teman untuk bisa terbebas dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, mohon maaf teman-teman, ada suara kereta lewat karena posisi saya lagi ada di jalan nih teman-teman, menuju satu tempat ya, menuju luar kota. Jadi teman-teman ayolah latih mental teman-teman, keluar rumah ya. Terus juga bebaskan gerak teman-teman, bebaskan pola pikir teman-teman yang negatifnya. Ayo kalian bisa sembuh. Untuk yang terkena gangguan asam lambung, gut and psychosomatic disorder, katakan sendiri ciwiwil ya, gastritis, luka lambung atau mah akut, itu tidak akan terlalu lama jika teman-teman ya menjaga pola makannya. Jadi teruslah bersemangat ya, teruslah mengafirmasi diri ya, berikan masukan-masukan positif ke dalam diri teman-teman sendiri. Baik teman-teman ya,
itulah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, bisa menjadi wasilah kesembuhan untuk semua teman-teman yang sedang berjuang terbebas dari gangguan asam lambung, gut anxiety, psychosomatic disorder. Jangan pernah putus asa, semua bisa teman-teman lalui ya. Jangan pernah yang namanya berkecil hati jika Allah belum memberikan kesembuhan. Insya Allah dengan ikhtiar usaha dari teman-teman, Allah akan melihat sebagaimana sejauh mana perjuangan teman-teman, Allah akan memberikan kesembuhan. Itu semuanya atas izin Allah. Jadi teman-teman teruslah bersemangat ya. Bunda mohon pamit, mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata, mudah-mudahan bisa bermanfaat, share, like, dan jangan lupa subscribe video dan channel-channelnya Bunda NH agar Bunda juga bisa lebih semangat lagi membersamai teman-teman semua. Oke teman-teman, Bunda akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat,